kami persilakan untuk maju ke depan. Waktu 30 menit semuanya. Temanya guyub memberikan rumah das tema ini dan Pak Togar nanti akan memaparkan akan cerita tentang kopi dari sisi konservasi. Coba Pak Togar, waktu saya berikan 30 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga ini hari kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Kopi Nasional yang MPIG itu merupakan ada tema guyub gumergah lumangkah. Terima kasih yang terhormat dari Kepala Dinas Kabupaten Temanggung, walaupun kita hadirin kami hormati, kepada Bapak Khalil dari Kecamatan Kledung BTD yang kami hormati, tak lupa pula kepada segenap kelompok tani atau yang mewakili setiap desa atau setiap kecamatan yang kami hormati. Tak lupa pula kepada Bapak Ibu, dia selaku juga termasuk perintis MPIG Java Arabica Sindoro Subing yang tidak lupa kami muliakan. Tak lupa pula kepada Sohibul Beb ya, kepada Bapak Wahono berikut kelompok tani yang ada di desa kami sini yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya, karena ini dibatasi banget, waktu tidak kurang dari 30 menit sama Pak Mukidi. Nanti akan jauh lebih panjang. Nanti di sesi mungkin di seremoninya atau tanya jawab. Terima kasih. Mungkin tadi juga sudah dikenalkan sama Bapak Mukidi. Jadi saya termasuk pengurus MPIG Java Arabica Sindoro Subing yang melibatkan 2 gunung dan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Namun kali ini untuk MPIG Kopi Java Arabica Sindoro Subing yang Temanggung ini Bapak Mukidi selaku ketua satunya. Jadi di sini juga dari teman dari UPO itu juga ada yang berkenan hadir di pertemuan kali ini. Terima kasih sekali. Langsung saja pada titik poin ini, kenapa harus ada tema guyub gumergah lumangkah? Guyub panjenengan semua sudah diundang. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas undangan dari MPIG dengan berkenan hadir keguyuban. Nanti akan menceritakan kekompakan. Lah itu harus didasari dengan lumangkah. Niat diundang, tapi tidak diniatan untuk melangkah. Saya yakin jenengan tidak akan hadir sampai sini. Niat nejos biji-biji kalian ngelakoni itu alhamdulillah tidak sampai ini. Terima kasih. Pak Mukidi tadi sudah saya harus berbicara tentang diversifikasi tanaman atau konservasi.
Jadi ini salah satu contoh aja, itu di desa kami itu sebelumnya hanya tanaman tembakau dan jagung, mungkin tidak jauh beda dengan daerah Panjenengan semua. Namun bermajunya zaman, kita kenapa harus diversifikasi atau konservasi? Diversifikasi tanaman yang terkenal di Temanggung ini adalah karena Panjenengan sudah paham juga, karena Temanggung itu ekor pertama itu adalah tembakau, yang kedua kopi. Jadi Panjenengan semua daerah Kecamatan Gedong itu yang notabene di lereng kawasan Sindoro dan Sumbing itu rawan terhadap erosi, karena di daerah itu cuma ada 2 musim. Ketika musim kemarau, kalau kita tidak ditanami tanaman kopi atau tanaman yang menghasilkan, apa yang terjadi itu di musim kemarau? Di musim hujan itu juga tanah nanti akan erosi kalau tidak ada tanaman tahunan. Artinya kopi adalah prospek di ketinggian 1000 atas, itu prospek ditanami kopi, konservasi atau diversifikasi tanaman. Lah apa itu MPIG? Lah MPIG itu masyarakat perlindungan indikasi geografis yang pada intinya mengenalkan daerah asal. Ini loh, kopi Arabica asal Temanggung. Jadi ini sudah melalui hak kekayaan intelektual, dan itu juga sudah di bawah naungan Kemenkumham, bahwa adanya MPIG itu satu. Nah, pada intinya untuk mempertahankan agar supaya kualitas kopi tetap benar-benar terjaga, karena kita ingin menunjukkan kualitas atau daerah asal Temanggung. Jangan asal-asalan kita proses kopi, tapi proses kopi memang harus ada standarisasi SOP-nya. Makanya ini kami selaku kepengurusan MPIG mengharap pada semua yang sudah budidaya kopi atau menanam kopi, setidaknya harus tahu tentang alur proses kopi, Pak. Kami berikut teman Pak Mukidi, berikut teman-teman yang lain siap untuk diundang Panjenengan untuk mensosialisasikan tentang SOP kopi. Karena ini biar jadi Pak Mukidi berikut tentang perawatan hulunya itu juga ada dari Bapak Yamiti. Jadi saya menyupport agar supaya Temanggung, monggo, dan Wonosobo ini tak campur-campur panjenengan itu untuk bebas ya. Kopi niku, bahasa kopi niku nek boten dibopeni, saya yakin itu tidak akan ngopeni. Bahasanya seperti itu, tidak seperti. Jadi semua tanaman yang dibudidayakan Panjenengan kalau tidak dirawat, kalau tidak diopeni, nanti tidak akan ada hasil. Itu namanya diversifikasi penanaman di lahan Panjenengan. Mau nanam kopi itu harus kita punya modal beli kopi, terus diversifikasi itu, terus konservasi, artinya benar-benar harus dirawat. Kalau tidak ada perawatan di Panjenengan semua, nanti tidak akan menjadi hasil yang bagus. Jadi mari kita gerakkan di daerah masing-masing, di Selomompa, Kecamatan Tretep. Saya juga sudah kunjung ke lapangan. Tretep juga sangat rawan terhadap erosi karena tanahnya luar biasa, rawan sekali. Makanya perlunya adanya penanaman, yaitu yang sudah cocok itu adalah tanaman kopi Arabica. Di samping dia bisa menyimpan air, tapi juga dia bisa
menahan tanah agar supaya tidak longsor. Segala sesuatu tentang tanah itu sendiri. Kalau tanah tidak dirawat dengan baik, nanti apa yang terjadi musibah. Saya tidak akan cerita lebih banyak di media-media atau di YouTube. Per tahun ini banyak musibah yang terjadi karena tentang kesadaran manusia yang mindsetnya itu masih kaku. Jadi kami berpesan pada panjenengan semua, khususnya ini yang di kepengurusan Kabupaten Temanggung, Bapak Muki DCS, semoga kita bareng-bareng. Temanggung mau dibawa kemana tentang kopi ini, saya yakin nanti banyak yang mau membawa ketika panjenengan itu berdasar pada kriteria proses yang benar. Kenapa harus proses yang benar? Karena itu tidak lain tidak bukan, itu akan menambah ekonomi panjenengan. Nek jenengan itu cuma pedenya hijau campur dan sebagainya, jenengan yakin itu tidak akan punya nilai tawar. Tapi paling tidak panjenengan itu proses pedenya sudah 95%, didukung dengan standar proses yang pakai standar SOP itu bagus. Jadi dengan punya nilai tawar. Berani berapa ini Pak Mukidi, saya sudah proses seperti ini. Nah nanti Pak Mukidi harus ngerti kopi api yo, mesti dengan standar harga yang diinginkan panjenengan. Pada intinya mari kita, karena ini pas peringatan Hari Nasional Kopi, itu kenapa harus diingat? Memang kudu eling, nek sing duwe kopi itu memang juga harus dirawat. Namun memang banyak kendala yang dialami di lapangan. Banyak pula seperti saya sendiri kadang ngomong kopi ini dirawat, dipupuk. Tapi banyak juga orang yang memberikan ceramah itu tidak melakukan. Karena apa? Banyak faktor kondisi, faktor waktu, termasuk faktor-faktor yang lain. Makanya monggo dengan Hari Kopi Nasional ini akan membuat panjenengan itu ingat bahwa saya punya pohon kopi yang memang harus dirawat, dipupuk, nanti kopi itu akan bisa buah, jenengan bisa akan menikmati. Tapi kalau sudah cuek, wis nandur-nandur tanpa dipupuk, tanpa dirawat, saya yakin itu kopi pun juga tidak akan memberi buah yang jauh lebih banyak. Makanya dengan adanya diversifikasi tanaman, termasuk konservasi, jadi kita tidak akan menghilangkan tembakau, tidak ada niatan itu. Justru kalau Temanggung itu tidak ada tembakonya, nanti karakteristik kopi Temanggung itu akan berubah. Karena sifat kopi berskopis, sehingga tanaman kopi bercampur dengan tembakau itu akan menjadi karakteristik kopi Temanggung. Kalau semua sudah monokultur kopi, tidak ada tanaman tembakau, nanti akan beda karakternya. Makanya semoga ketika saya tidak akan hitungannya tidak akan menyuruh, tergantung monggo panjenengan, kita bisa pikir sendiri. Pak Mas Kuli, temannya sudah hadir semua ya? Sudah terima kasih. Itu yang dari ujung utara Pak. Kemarin saya juga sudah sampai sana, luar biasa itu. Kalau Pak Mas Kuli itu tidak semangat, nanti wajib itu yang terjadi. Nun sewu Pak Mukidi, kopi sana juga nun sewu. Yang saya tahu itu belum banyak. Jadi faktor erosinya itu jauh lebih tinggi, ngeri gitu Pak.
Makanya dengan pertemuan ini semoga saja nanti akan membawakan berkah, membawakan berkah. Panjenengan sudah nanam kopi, jangan khawatir. Ketika panjenengan itu menanam kopi, jangan bingung mau jual kemana. Ketika panjenengan sudah melakukan SOP dengan benar, nanti yang mau beli itu malah dengan Pak. Jangan khawatir, kopi tidak payu, malah justru saya itu enggak gitu. Tidak wah Pak sudah dibeli A, Pak sudah dibeli B, ya seperti itu. Jadi pada intinya pertemuan kali ini nanti tidak lanjut ke depan, itu juga ada masih banyak program nanti yang akan disampaikan ke pengurusan MPG Kabupaten Temanggung. Program apa sih yang nanti akan dijangkau di tahun 2003 ini? Mungkin ini sudah melonjak atau belum Pak Mungkin? Masih berapa menit? Oh 5 menit lagi. Jadi saya selaku ketua umumnya yang melibatkan 2 gunung 2 kabupaten, saya juga sudah berusaha sebenarnya yang Kabupaten Wonosobo sudah ikut berpartisipasi di sana, namun nuwun sewu memang per hari ini masih vakum untuk yang Kabupaten Wonosobo, dan saya sudah berusaha lewat Bapeda untuk mengumpulkan yang kepengurusan MPI di Wonosobo, namun memang mindsetnya masih gitu ya, sudahlah saya tidak akan berdiri. Yang penting kita untuk yang Kabupaten Temanggung kita harus semangat untuk menanam kopi dan semangat untuk dikelola dengan bagus, ya, dirawat dengan bagus, nanti akan menciptakan sebuah hasil yang jauh lebih banyak. Namun kami berpesan lagi, monggolah kita jaga tentang kualitas kopi. Kasihan petani kalau tidak tahu tentang SOP kopi, sudah nanam banyak, kopi prosesnya asal-asalan aja. Ketika yang mau beli itu anaknya kok piye eman-eman gitu, kopi kok diproses dengan seperti ini. Sing arak tuku bingung, sing adol ngertine kopi iki payune larang, ngeten to. Lah dengan kopi mahal itu memang ada tahapan, Pak, ada tahapannya. Jadi kalau yang diatur di buku MPIG itu baru 2 yang masuk proses, yaitu wet helling sama dry helling. Jadi lebih lanjut nanti dalam kepengurusan MPIG itu mensosialisasikan pada panjenengan iki lho carane nggarap kopi sing apik itu alur prosesnya seperti ini gitu loh. Nah nanti tahapan-tahapan itu juga sudah ditulis dan sudah dibuat draft rencana program berikut gitu loh. Termasuk di kelembagaan MPIG ini nanti harus seperti apa, akan menjadi anggota itu nanti diterangkan lebih lanjut pada Ketua MPIG Java Arabica Sindoro Sumbing yang ada di kawasan Temanggung ini. Nanti biar di ke depan seperti apa, mau dibawa kemana, monggo Pak Bupati, agar supaya nanti untuk khususnya kopi Arabica Java Sindoro Sumbing ini yang khususnya di kawasan Sindoro Sumbing ini akan jauh lebih maju, lebih baik, lebih ekonominya nanti secara luas masyarakat akan bertambah ekonominya, karena ekonomi menjadi faktor utama. Kita panjenengan akan semangat ngopi kopi kalau memang situasi ekonomi belum pas juga, itu termasuk kendala pada saat itu. Mungkin nanti ini sebagai awal pembuka saja, bahwa diversifikasi tanaman itu sebenarnya kita bermodal wismodalisir, terus konservasi itu di open. Ya memang kalau mau nanam kopi kita harus diversifikasi, harus ada modal. Namun ada modal tanpa kita di open ini juga sama dengan bohong, Pak. Monggo sedikit demi sedikit kita rubahlah mindset. Seperti ini papringan ini Pak Wahono luar biasa itu. Jadi bisa menjadi contoh pada masyarakat sini
memang menanam kopi yang saya tahu selama ini untuk desa sini yang dirawat non sewu Pak, itu yang saya tahu baru Pak Wahono itu. Luar biasa itu. Nah, insya Allah nanti bisa kelompok tani sini gitu bisa melihat Pak Wahono itu sebulannya kopi didopeni panennya kok ya oke lah, seperti itu. Masalah pasar sudah tidak bingung lah masalah pasar gitu. Jadi tujuan kami mengumpulkan atau memperingati Hari Kopi Nasional ini tidak lain tidak bukan hanya sebatas ngelingki gitu, monggo yang punya tanaman dirawat gitu, dan biar ekonomi kita pulih kembali. Kiranya ini karena waktu sangat terbatas sekali dan masih banyak sambutan-sambutan, nanti panjenengan apa kendala yang di daerah masing-masing tinggal panjenengan itu tanyakan atau kita sharingkan di sini. Insya Allah nanti segala sesuatu masalah yang ada di daerah masing-masing akan ada solusi. Karena waktu sudah menjelang siang, waktu sudah habis, nanti bisa kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Matur nuwun kepada Pak Tohar dan ketua utamanya untuk Pak Tohar. Apa yang disampaikan Pak Tohar bisa saya garis bawahi tentang konservasi, desertifikasi dan ekonomi. Nanti kita diskusi lebih banyak.